Shalom saudara sekalian, hari ini kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Motivasi dalam mencari atau mendengar sebuah khotbah. Saudara sekalian, khotbah adalah sebuah elemen yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Kita percaya waktu khotbah disampaikan, firman Allah diberitakan, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia sehingga membawa manusia itu kepada Allah. Tentu waktu saya maksud di sini saya bicara konteks khotbah-khotbah yang alkitabiah yang memberitakan Injil yang berpusat kepada Kristus. Nah, saudara sekalian, tentu ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi seseorang waktu dia mencari mendengar sebuah khotbah. Faktor subjektivitas pribadi misalnya. Dia cocok misalnya dengan gaya pendeta tertentu, gaya khotbahnya, dengan kreativitasnya, dengan imajinasi dari si pengkhotbah membuat dia senang mendengar khotbah dari si pendeta tersebut. Atau juga tingkat pemahaman Alkitab serta kedewasaan rohani seseorang itu akan menentukan khotbah yang dia ingin dengarkan. Nah, di sini tentu saudara sekalian, itu adalah satu realita namun seharusnya tidak boleh terjadi seperti demikian. Seorang Kristen dia harus bisa bertumbuh di dalam tingkat pemahaman Alkitab sekaligus kedewasaan rohani. Dia tidak boleh menjadi orang yang sama antara 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 3 tahun lalu dengan hari ini. Harus ada perubahan. Pemahaman tentang Alkitab pun harus berubah. Dan subjektivitas pribadi itu tidak boleh menjadi standar dalam dia menilai sebuah khotbah itu benar atau tidak. Tapi adalah satu pemahaman akan firman Tuhan, Alkitab yang menjadi standarnya. Nah, menjadi masalah di sini saudara sekalian adalah kalau jemaat belasan atau bahkan puluhan tahun mendengar khotbah tapi sampai saat ini tetap tidak tahu, tidak sadar bahwa dirinya memiliki motivasi yang salah waktu dia mendengar sebuah khotbah. Nah, di sini ada sebuah korelasi. Kalau saudara lihat antara motivasi yang salah dengan khotbah yang tidak alkitabiah itu. Ada hukum supply dan demand di sini. Motivasi yang tidak alkitabiah, maka dia akan cocok nyambung dengan khotbah-khotbah yang tentu tidak alkitabiah. Nah, maksudnya korelasi demikian itu apa saudara sekalian? Kalau motivasi saudara untuk mendengar, mencari sebuah khotbah itu sudah salah, maka saudara tidak akan peduli apakah khotbah itu alkitabiah atau tidak, benar atau menyimpang dan seterusnya, saudara tidak peduli. Yang penting saudara suka dengan pendetanya, saudara mendapatkan isi khotbah seperti yang saudara harapkan, maka apapun yang dikatakan pendeta saudara akan aminkan. Nah, di sini saudara sekalian, motivasi itu menghasilkan sebuah pengharapan. Satu prinsip yang berlaku di sini, kalau motivasi saudara salah, maka harapan saudara juga akan menjadi salah. Dan otomatis konsep cara pandang saudara tentang sebuah khotbah juga menjadi salah. Konkretnya seperti apa? Misalnya yang pertama saudara sekalian, kalau motivasi saudara ingin mendengar khotbah supaya saudara ingin mendapatkan semangat lebih lagi dalam menjalani hidup, maka harapan saudara waktu saudara mendengar khotbah, setelah itu saudara menjadi tambah semangat dalam menjalani hidup. Nah, konsep saudara, kalau saudara punya motivasi dan harapan demikian, maka konsep saudara tentang sebuah khotbah yang baik adalah khotbah yang memotivasi saudara, khotbah yang motivasional. Kalau temanya adalah seperti misalnya, bagaimana mengembangkan pikiran yang positif, langkah-langkah untuk mencapai hidup yang sukses, tips untuk hidup yang lebih bahagia, dan sejenisnya yang kurang lebih membuat saudara merasa tambah semangat dalam hidup. Apalagi kalau dibumbui dengan kisah-kisah hidup sukses seseorang. Nah, saudara sekalian, tentu saya tidak mengatakan mencari motivasi ini ada sesuatu yang salah. Ingin membuat kita lebih semangat dalam hidup itu bukan sesuatu yang salah saudara sekalian. Tapi menjadi salah kalau saudara mencari hal tersebut dari sebuah khotbah. Saudara carilah, kalau saudara ingin mendapatkan motivasi, carilah dari para motivator. Mereka memang orang yang ahli, yang pasti bisa membuat saudara termotivasi kembali waktu saudara lagi lelah, membutuhkan semangat dalam menjalani kehidupan. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Kalau motivasi saudara mendengar khotbah
yaitu ingin supaya saudara merasa terhibur, saudara merasa happy, maka harapan saudara adalah saudara cari sebuah khotbah, dengar sebuah khotbah, setelah itu saudara menjadi bahagia, perasaan saudara menjadi happy, senang. Nah, kalau itu jadi motivasi dan harapan saudara, maka konsep saudara tentang khotbah yang baik adalah khotbah itu harus lucu, harus kreatif. 90% harus isinya adalah ilustrasi-ilustrasi yang lucu, lawakan-lawakan, hanya 10% saja yang isinya adalah pengajaran. Nah, di sini sekali lagi saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mencari sebuah hiburan. Jiwa kita demi kesehatan jiwa kita perlu mendapatkan hiburan. Tapi menjadi masalah kalau saudara cari hiburan tersebut dari sebuah khotbah. Carilah hiburan dengan pergi berrekreasi bersama keluarga, saudara melakukan hobi, saudara mendengar musik-musik yang baik, menonton film yang baik, atau bahkan saudara bisa menonton stand up comedian, para komika. Mereka orang yang sangat bertalenta, pasti kalau saudara menonton mereka, jiwa saudara kita pasti akan terhibur, tertawa, karena mereka memang orang yang sangat talenta dalam bidang itu. Jangan cari hiburan dari sebuah khotbah. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya, apa seharusnya motivasi yang benar waktu seseorang itu mencari khotbah? Rasul Paulus menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 elemen. Elemen yang pertama, mengajar. Jadi saudara, kalau saudara mau dengar khotbah, motivasinya hanya pertama, supaya saudara bisa belajar firman Tuhan. Titik. Tidak boleh ada yang lain. Bagaimana saudara bisa makin ngerti. Pulang setelah dengar khotbah, saudara makin ngerti satu bagian atau satu perikop Alkitab. Yang elemen kedua tadi dikatakan Rasul Paulus, ada menyatakan kesalahan. Artinya motivasi saudara waktu mencari sebuah khotbah mau mendengar adalah supaya bagaimana hidup saudara bisa semakin benar di hadapan Tuhan. Sehingga saudara perlu belajar firman Tuhan. Nah, kalau saat ini saudara lihat masih banyak pendeta yang dengan keras menyerukan supaya kita semua bertobat, saudara harus bersyukur atas kehadiran mereka. Jangan membenci mereka, karena memang kita membutuhkan khotbah-khotbah yang menyatakan kesalahan kita dan supaya kita bertobat dari segala dosa pelanggaran kita. Dan elemen yang ketiga adalah menyatakan memperbaiki kelakuan. Nah, saudara sekalian, motivasi saudara waktu mencari sebuah khotbah itu bukanlah untuk supaya saudara menjadi senang, tapi justru saudara sadar bahwa hidup saudara masih banyak yang harus diperbaiki, kelakuan-kelakuan yang tidak benar, dan itu membuat kita perlu sebuah khotbah yang akan membuat kita terusik, membuat kita menjadi gelisah atas kelakuan hidup kita yang tidak alkitabiah itu. Dan yang keempat, elemen yang terakhir adalah mendidik di dalam kebenaran. Artinya, motivasi saudara waktu saudara mendengar sebuah khotbah adalah untuk supaya saudara mengenal kebenaran dan dididik oleh kebenaran tersebut. Khotbah yang tidak pernah bicara tentang penyangkalan diri dan pikul salib, sudah jelas pasti itu bukan sebuah khotbah yang alkitabiah. Nah, jadi saudara sekalian, kalau saudara mau tahu apakah motivasi saudara selama ini dalam mencari dan mendengar sebuah khotbah itu sudah benar atau belum, maka salah satu mengujinya adalah demikian. Saudara harus menguji dengan jujur, khotbah seperti apa yang saudara cari dan saudara senang mendengarnya. Kalau yang saudara cari, saudara senang dengar adalah khotbah yang berisi 4 elemen tadi, ada ajaran, ada didikan, ada koreksi, ada seruan untuk bertobat, atau saudara lebih senang mendengar khotbah yang berisi janji-janji manis bahwa kalau saudara mengikut Yesus, maka saudara menjadi kaya, sukses, makmur, sehat, yang adalah jelas berita Injil yang palsu. Mana yang saudara lebih senang mendengar? Itu yang menentukan apakah saudara memiliki motivasi yang benar, yang alkitabiah, yang rohani, atau saudara memiliki motivasi yang tidak rohani, yang tidak alkitabiah. Karena hanya motivasi mendengar khotbah yang tidak alkitabiah lah yang pasti cocok dengan khotbah-khotbah yang tidak alkitabiah.
yang tidak rohani. Dan sebaliknya, hanya khotbah-khotbah yang alkitabiah, yang rohani, yang akan diminati oleh mereka yang memiliki motivasi mendengar khotbah yang alkitabiah, yang rohani. Kiranya Tuhan menolong saudara melalui pembelajaran hari ini bisa membedakan mana khotbah yang alkitabiah, mana yang tidak alkitabiah, dan bisa menguji apakah saudara sudah memiliki motivasi yang benar waktu mencari dan mendengar sebuah khotbah. Tuhan memberkati saudara sekalian.